Baik, ini dia materi yang akan kita diskusikan malam ini, yaitu finding outlier ya. Kalau saya kasih anak judul nih, data nggak bohong. Wah, kenali anomali data sebelum ambil keputusan. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu semua, kalau misalkan kita kerja dan bisa memberikan satu analisa yang berdampak ya bagi perusahaan. Mungkin di satu sisi bisa membuat perusahaan itu semakin berkembang dengan revenue-nya, atau misalkan bisa membantu perusahaan dari mengenali transaksi yang mungkin ini sifatnya bisa mempengaruhi keuangan perusahaan, ya. Jadi kita bisa mengerem atau misalkan memberikan sebuah apa ya, alert atau tanda ya kepada perusahaan bahwa ini ada sesuatu yang harus dianalisa lebih dalam, ya. Value kita akan semakin tinggi lagi. Kenapa? Karena eh, banyak perusahaan yang membutuhkan orang-orang yang bisa melihat hal tersebut. Ya, biasanya posisinya mungkin ada di analis, ada di controller, ya, atau di teman-teman finance. Jadi kalau teman-teman punya skill ini nanti ke depannya, saya yakin dan optimis ini bisa membantu teman-teman, ya, baik untuk karir maupun perkembangan bisnisnya. Oke, ini dia outline untuk hari ini. Apa itu outlier? Mengapa kita perlu mempelajari outlier tersebut ya? Dan melihat dari kacamata data dan juga bisnis. Serta bagaimana Excel bisa membantu menemukan outlier tersebut. Jadi banyak tools, sekali lagi banyak tools untuk menemukan outlier. Salah satunya adalah Excel ya. Di mana rata-rata device kita pasti sudah tersedia ya, baik laptop maupun PC. Excel bisa munculkan ya atau membantu kita memproses outlier tersebut. Lalu di bagian 5 ada visualisasi yang tepat untuk menampilkan outlier. Jadi ketika kita mau menampilkan outlier ini ternyata tidak semua chart bisa merepresentasikan ya atau mewakili data tersebut. Oke, jadi nanti kita akan belajar sama-sama apa saja bentuk visualisasinya sampai nanti di poin ke-6 kita akan coba kalau misalkan teman-teman mau presentasi kayak gimana sih dengan data tersebut gitu ya. Sehingga nanti bos, leader, eksekutif, manajemen bisa mengambil keputusan yang cepat ya. Dan merasa terbantu dengan adanya hasil riset kita, analisa kita yang kita coba buat ke dalam sebuah bentuk slide presentasi. Nah, nggak afdol ya kalau kita belum kenalan. Perkenalkan, nama lengkap saya Devajar Maulana, biasa dipanggil Fajar atau Kang Fajar. Saya asli Bogor, 40 tahun. Asli dari Bogor, nggak pernah pindah kemana-mana. Profesi saat ini adalah sebagai trainer atau corporate trainer, khususnya di data literacy and business presentation. Ya, kenapa? Karena kalau trainer kan banyak ya, Bapak dan Ibu semua. Mungkin ada trainer yang sifatnya untuk apa? Motivasi, ada juga trainer misalkan untuk K3, ya, ada trainer juga untuk keuangan, audit dan lain-lain, banyak ya. Jadi kalau saya fokusnya di data literacy and business presentation, kenapa? Karena saya menemukan bahwa orang yang ngolah data belum tentu bisa presentasi ataupun kebalikannya. Yang bisa presentasi belum tentu ngolah datanya benar. Nah, saya masuk di tengah-tengahnya untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan hal tersebut, ya. Latar belakang pendidikan, saya pernah kuliah di beberapa universitas, baik D3 maupun S1, dan bekerja di beberapa perusahaan ya. Pengalaman saya ada di manufacturing, travel, banking, sampai insurance. Rata-rata itu lebih ke HR ya. Sampai akhirnya saya tahun lalu memutuskan untuk pensiun dini. Karena apa? Karena golongan saya ternyata adalah golongan T ya. Jadi darah saya ini golongannya golongan T, golongan trainer. Jadi pengennya fokus ngajar mulu ya. Karena kan kalau
kerja itu di perusahaan pastinya ada KPI yang perlu dicukupi ya, ditargetkan, dan memang ternyata panggilan hati saya itu lebih ke ngajar. Jadi saya fokus gimana caranya menggali informasi baru supaya saya bisa memberikan informasi tersebut kepada halayak lainnya. Untuk sertifikasi, alhamdulillah baik secara internasional maupun nasional saya sudah mendapatkan beberapa sertifikasi. Pastinya ini bukan satu hal yang membuat saya puas ya, karena saya ingin selalu mengupgrade skill saya, mindset saya, toolset saya, dan saya pun berharap teman-teman seperti itu. Jadi tidak terbatas hanya di titik ini, karena untuk menghadapi masa depan itu ternyata nggak bisa menggunakan skill set, mindset, ataupun toolset yang kita punya saat ini. Ya, 10 tahun lalu nggak ada AI, 30 tahun lalu mungkin internet masih jarang, ya. Kita nggak pernah tahu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan seperti apa. Jadi saran saya teruslah belajar, teruslah berkembang, supaya teman-teman bisa beradaptasi dan mengimbangi kebutuhan pertumbuhan yang ada di masa depan. Oke, jadi kalau misalkan trainer itu suka dapat pertanyaan ya, Pak Fajar udah pernah ngajar di mana aja? Alhamdulillah, Masya Allah, saya sudah pernah memberikan materi-materi saya ke beberapa perusahaan, baik di sektor bisnis perbankan ya, manufacturing, oil and gas, finance, media, telecommunication, sampai FMCG atau fast moving consumer goods. Di beberapa kementerian juga sudah pernah, dan ini semua berkolaborasi bersama rekan-rekan IO Training atau training provider. Alhamdulillah kami senantiasa berusaha memberikan yang terbaik, sehingga sering dipanggil kembali ya untuk memberikan materi, karena kita mencoba untuk fokus kepada pain pointnya mereka gitu ya. Jadi apa sih yang memang mereka sedang ingin solve, ingin coba apa ya, cari solusinya. Jadi terkadang trainingnya tidak general tapi based on keadaan mereka seperti itu ya. Jadi bersyukur sekali saya sudah bisa memberikan ini dan berharap kedepannya bisa bertumbuh bersama mereka untuk memberikan dampak yang lebih nyata. Teman-teman, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk meminta kepada Tuhan semoga apa yang kita mau pelajari, saksikan bersama ini memiliki keberkahan, kebermanfaatan ya, sehingga bisa memberikan value tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga orang lain ya. Berdoa dipersilakan. Baik. Terima kasih yang sudah berdoa, dan dengan kerendahan hati saya juga mohon bantu doakan kami ya, Leading with Data, agar Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi perjalanan kami dalam memberikan ilmu, menginspirasi, serta melapangkan jalan ya menuju kebermanfaatan yang luas bagi banyak orang. Saya berharap tidak hanya di Indonesia, tapi juga banyak negara lainnya. Ya, oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, silahkan cek dulu ya. Kita kan lumayan nih sejam ke depan. Cek dulu apakah sebelumnya lagi masak air gitu kan ya, lagi masak, atau misalkan mungkin sedang menunggu ojek gitu di luar. Silakan cek lagi supaya nanti kita lebih nyaman belajarnya ya. Karena kewajiban juga seorang trainer kalau mau ngasih materi itu untuk cek and dicek dulu ya. Kalau offline itu saya juga ngasih tahu seperti apa. Nanti kalau misalkan ada keadaan-keadaan yang tidak diinginkan, itu merupakan kewajiban ya bagi trainer. Jadi silakan sekali lagi cek lagi apakah ada beberapa tugas yang sebelumnya sudah dilakukan tapi belum dimonitor ulang gitu ya. Atau misalkan teman-teman mau catat gitu materi hari ini, silakan. Mau screenshot silakan. Yang mau praktek filenya sudah saya berikan, jadi kita bisa praktek sama-sama untuk sesi pada saat kita praktek sama-sama. Oke, eh sebelumnya nih, sebelum saya masuk ke building awareness, boleh dong di chat teman-teman ini eh, apa harapannya untuk sesi hari ini? Ya, boleh diketik aja, singkat.
padat, ekspektasinya apa untuk hari ini? Silakan. Thank you Mas Abdul Qasim, Masya Allah. Silakan yang mau menuliskan harapannya atau mungkin ada yang mau disampaikan secara langsung. Ekspektasi belajar untuk hari ini seperti apa? Sebelum kita masuk ke building awareness. Atau mungkin saya panggil saja ya. Di sini ada Kak Eki, Kak Mulki, Kak Sari, Kak Sri, Pak Ubay. Ada juga dari Zoom Indo nih. Saya coba ke... Wah, dia mau masuk lagi nih, silakan. Ke Mas Abdul Qasim. Boleh open mic, Mas? Sudah ada nih yang masuk nih. Bisa presentasi an outlier tanpa milih tutup mata datanya. Wah, ini menarik nih. Ya, mempresentasikan outlier tanpa memilih tutup mata datanya. Wah, nanti saya coba ya untuk mencoba untuk menampilkan hasil presentasinya dari data kita. Disclaimer dulu, saya tidak perfect dalam pengolahan data, saya tidak perfect dalam presentasi, dalam statistik ataupun hal lainnya. Saya terus belajar, jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, saya akan coba tampung dulu. Kalaupun teman-teman tahu gitu ya, Pak, kayaknya saya tahu deh Pak. Silakan saya open untuk itu. Karena saya merasa disitulah serunya belajar, serunya training. Saya nggak hanya ngajar, sometimes saya juga belajar. Jadi silakan kalau nanti ada pertanyaan, ada input, monggo ya, kita sama-sama belajar. Oke, sudah masuk tadi satu ya. Kamu Ki ingin kenal lebih dalam tentang outlier. Penasaran mengenai apa itu outlier dan bagaimana penerapannya dalam presentasi dari Kak Sri ya. Oke, seru, seru, seru. Thank you untuk ekspektasinya. Kita mulai ya. Building awareness dulu. Kita coba kasih apa ya diri kita untuk lebih why kita harus belajar outlier gitu ya. Atau memahami atau misalkan mengetahui outlier itu tersebut. Kita coba ya. Kita mulai dari apa itu outlier dan mengapa itu penting. Sekali lagi yang mau screenshot langsung aja. Outlier adalah data yang menyimpang, ya, jauh dari pola mayoritas. Bisa jadi itu kesalahan input, kejadian yang tidak biasa, atau bahkan indikasi masalah serius dalam bisnis. Maksudnya gimana nih? Contoh misalkan penjualan kita selama setahun bagus gitu ya, tapi kalau dilihat beberapa bulan nih ada yang penjualannya spiking gitu ya, atau tinggi banget ya, atau mungkin ada yang turunnya jauh banget. Nah, hal-hal tersebut tuh bisa jadi hal yang positif, bisa jadi hal negatif. Wah, hati-hati ya. Penjualan yang tinggi melesat gitu ya dalam bisnis eh, belum tentu itu positif. Bisa jadi itu negatif, bisa jadi itu alarm ya. Alarm untuk kita berbenah diri. Oke. Jadi penyimpangan ini nih adalah suatu hal yang tidak biasa ya. Di luar rata-rata. Wah, ya bahasanya mungkin seperti itu ya. Di luar rata-rata. Jadi eh, kalau misalkan teman-teman tahu istilah rata-rata atau average gitu ya, ada juga istilah lainnya yaitu standar deviasi. Ya, nilai yang misalkan itu memberikan satu apa ya, indikasi kelebaran dari rata-rata. Jauh dari rata-rata yang ada. Wah, nanti kita sama-sama belajar ya. Oke, contoh nyata lainnya adalah misalkan di dunia retail ya, ada satu toko yang tiba-tiba nih jualan 500 pieces dalam sehari. Padahal, nah lagi nih ya, rata-ratanya dia hanya 30 pieces. Nah inilah sesuatu yang tidak biasa terjadi, muncul ya. Satu sisi bisa suatu hal yang positif, satu sisi bisa suatu hal yang negatif. Ya, kalau kita teliti ke belakang, atau misalkan tim yang didelegasikan gitu ya oleh leader gitu ya, tolong dong ini kenapa ya? Analisa dulu
hal ini kenapa terjadi? Ya, apakah mungkin karena promosi yang besar atau bisa jadi kesalahan input data? Nah, itu dia tuh. Orang data harus aware dengan itu. Ya, orang data nggak bisa iya aja ketika ngelihat data. Oke deh, gue kirim deh. Oke deh, gue proses deh. Nggak, harus melihat kejanggalan. Ada nggak sih kejanggalan yang terjadi? Ya, pada saat kita memproses datanya. Oke, contoh berikutnya, banking. Misalkan ada seorang nasabah ngajuin pinjaman 10 miliar gitu ya. Padahal biasanya dia hanya minta pengajuannya itu 100 juta. Ya, misalkan dia udah setahun, mungkin 2 tahun ya. Tapi tiba-tiba ngajuin 10 miliar. Nah, ini kan sangat-sangat janggal ya. Jauh banget dari 100 juta ke 10 M. Ada apa ini gitu kan? Perlu dianalisa latar belakangnya dia pinjam 10 M tuh apa? Apakah mau bisnis, ekspansi ya, atau misalkan untuk menghadapi apa? Situasi ekonomi yang tidak terduga ya. Jadi kita harus tahu. Atau misalkan ini nasabah prioritas kita gitu ya. Kita karyawan baru masuk ke bank tersebut gitu ya. Mau ngolah gitu ya datanya gitu ya. Tiba-tiba ada pinjaman 10 M gitu. Wah, kita kaget. Oh, ini 10 M nih. Ngelihat data sebelumnya kok gak gede-gede banget. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Proses kita menganalisa, mencari latar belakang tuh penting ya. Untuk sebelum nanti mengambil suatu keputusan. Manufacturing, mesin produksi biasanya menghasilkan 1.000 unit per hari. Tiba-tiba turun ke 200. Yang mana ini kan akan mengganggu penjualan ya. Kita bisa mencoba menganalisa apakah ini gangguan mesin atau apa, gitu kan. Jadi tidak selalu harus serta-merta menyalahkan tim sales, tim marketing ya, atau tim-tim yang berhubungan dengan lapangan gitu ya, yang pada saat di eh, ketemu konsumen gitu. Bukan hal seperti itu, tapi bisa jadi analisa kita adalah, oh ternyata kita ada gangguan di produksi. Produksi kita yang rata-rata yang biasanya itu 1.000 unit per hari ini turun menjadi 200 ya. Ketika coba dianalisa lebih dalam, oh ternyata kita ada proses maintenance ya. Kita ada proses maintenance yang memang itu wajib dilakukan. Misalkan teman-teman manajer nih baru masuk ke industri FMCG, fast moving consumer goods gitu ya. Harus tahu bahwa memang harus ada maintenance di dalam mesin tersebut ya. Atau bisa jadi ketika maintenance suku cadangnya nggak ada ya. Ketika perbaikan suku cadangnya nggak ada. Vendornya nggak bisa ngasih. Nah itu kan masalah juga gitu ya. Jadi banyak hal ya. Banyak hal yang memang harus kita telusuri, analisa lebih dalam ketika nanti mau mengambil suatu keputusan. Jadi nggak subjektif, harus objektif. Oke, sedikit kita building knowledge, istilah-istilah dalam outlier ya. Yang saya bisa sampaikan ini nggak banyak, sekali lagi kita terbatas. Jadi ada 3 jenis outlier secara umum. Yang pertama adalah point outlier. Satu titik data menyimpang, contohnya misalkan penjualan yang ekstrim gitu ya. Tadi ya, rata-rata 100 unit tapi tiba-tiba ada 1.000 penjualan ataupun sebaliknya. Oke, rata-rata penjualannya 100 juta tiba-tiba turun jadi 1 juta. Nah, itu kan satu hal yang betul-betul di luar kebiasaan misalkan gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai point outlier. Next ada contextual outlier. Wajar di satu konteks tapi aneh di konteks lain. Wah, ini kayak gimana Pak Fajar contohnya? Contoh nih ya, misalkan listrik tinggi saat musim dingin di luar negeri. Ya, luar negeri itu contoh Eropa atau Amerika kan mereka punya 4 musim ya. Salah satunya kan winter atau musim dingin gitu kan. Kalau lagi winter itu kan mereka di setiap rumah biasanya punya alat-alat untuk menghangatkan diri yang harus
support oleh listrik. Nah, ya, itu terjadi. Tapi itu tidak di Indonesia misalkan gitu ya. Indonesia nggak ada 4 musim misalkan, kita standar aja musimnya gitu kan. Biaya di sana listrik akan tinggi pada saat musim dingin, tapi di Indonesia enggak. Nah, hal-hal seperti itu yang harus harus kita pelajari ya. Konteks, kebiasaan, culture ya. Itu perlu banget dipelajarin. Suatu saat nggak pernah ada yang tahu kan teman-teman jadi direktur atau manajer di luar negeri gitu ya. Terus teman-teman pas pada saat pindah ke sana ngelihat biaya-biaya baik HPP maupun operationnya ada yang aneh gitu ya. Ini kok apaan nih, biaya apa gitu ya. Teman-teman minta sebagai pengambil keputusan langsung bilang ke finance-nya tolong cut biaya ini gitu ya. Nah itu nggak bisa juga. Kita harus tahu. Contoh ada orang presiden direktur ditunjuk misalkan dari mana, Amerika, dari Jepang ke Indonesia. Ngelihat Indonesia ada biaya operation misalkan THR gitu ya. Dia bilang ini apa-apa nih, gede banget ini biaya apa gitu ya. Nah kayak gitu-gitu tuh mereka harus tahu. Jadi nggak kaget ya, harus mempelajari budaya, itu penting banget. Oke, berikutnya kolektif outlier, sekelompok data menyimpang. Ya, misalkan seluruh cabang tiba-tiba turun performance-nya. Ya, biasanya performance-nya sekian, tapi kok ini nggak nggak biasa ya, turunnya jauh banget. Dan ini nggak cuma satu, banyak gitu ya. Atau kita punya perusahaan dengan cabang bisnis yang banyak gitu ya. Dan kita tahu berapa omsetnya, berapa rata-ratanya. Tapi di satu poin, di satu waktu turun gitu ya. Dan itu bersama-sama ya. Nah ini yang disebut dengan kolektif outlier. Sekali lagi, penyebab umumnya bisa jadi dari kesalahan input data ya. Kalau di perbankan tuh ada istilah namanya fraud, transaksi yang curang ya, eh, money laundering kayak gitu ya. Di insurance tuh ada juga tuh, biasanya di eh, individu ya, bukan di corporate tapi di individu, transaksi-transaksi yang katakanlah klaim-klaim yang aneh gitu ya. Atau misalkan teman-teman ada promosi besar, budgetnya tiba-tiba dikasih, disuntik dana besar, ataupun masalah operasional ya, seperti tadi mesin yang rusak, SDM yang absen dan lain-lain gitu. Nanti alat statistik yang populernya kita bisa lihat Z-score ya. Ada juga interquartile range, box plot, visualisasi yang nanti kita bisa gunakan sama-sama untuk melihat outlier kita. Nah, sedikit ya, saya coba lebih dalam lagi dalam kita mencoba memahami, mengerti apa itu outlier. Contoh, studi kasus ya. Misalkan retail, penjualan toko A melonjak drastis 10 kali lipat. Ini good info atau bad info? Tergantung perspektif siapa. Tergantung kita mau lihat dari arah mana. Ya, mungkin sekilas kayaknya keren banget ya. Kita ini melonjak drastis 10 kali lipat gitu ya. Tapi belum tentu itu bagus. Contoh di bank gitu ya. Kita ada promosi transaksi ya di merchant-merchant, misalkan kalau pakai kartu bank kita nanti diskonnya sekian persen gitu kan ya. Pemegang kartunya kan senang banget. Tapi kalau misalkan dilihat secara internal, apakah sudah siap timnya untuk mengolah datanya? Kalau ada komplain seperti apa, ya. Jadi harus melihat dari berbagai macam perspektif ya. Bukan selalu hal yang bagus ketika ada penjualan yang tinggi. Ya, ini nanti kita bisa gunakan visualnya time series ya untuk melihat apakah ada anomali baik itu dalam waktu yang tertentu, harian, mingguan, bulanan ya. Jadi kita harus benar-benar alert menganalisa, jangan langsung ambil keputusan sepihak subjektif ya. Mungkin bisa jadi lonjakan itu terjadi karena adanya diskon 80% gitu kan, clearance sale kayak gitu ya. Bisa jadi yang tim marketing diumumin tapi tim operasional nggak diumumin. Nah kayak gitu-gitu tuh sering banget terjadi. Akhirnya apa? Wah udah berantem deh antar departemen gitu kan. Koordinasinya tidak tidak
merata lah gitu ya. Jadi bukan kesalahan data, tapi strategi promosi. Jadi perlu dilabeli dengan benar di sistem atau di email gitu ya. Teman-teman kita mau ada promosi nih 80%. Jadi semua departemen harus ready ya. Contoh kayak gitu. Studi kasus kedua, misalkan transaksinya besar dari nasabah yang pasif. Ini kasusnya di perbankan ya. Sekali lagi ya, tiba-tiba ada orang nabung gitu ya, yang nggak pernah nabung, tapi tiba-tiba masuk uang 1 M gitu ya ke si banknya. Nah, ya mungkin kalau dari kacamata awam, wih, senang dong ada orang nabung 1 M gitu ya. Tapi kan kita harus tanya dulu gitu ya. Ini uang 1 M dari mana sumber dananya gitu kan ya. Jangan sampai nanti bank tersebut mengelola uang yang sifatnya money laundering gitu kan. Bahaya banget ini ya. Jadi harus hati-hati gitu ya. Transaksi-transaksi kayak di Amerika dan Meksiko itu kan banyak banget tuh. Transaksi dari narkoba gitu ya. Uangnya kemana disebarin, cuci gitu ya. Supaya dapat keuntungan dari bisnis yang sebenarnya sumber dananya dari hal yang tidak baik gitu kan. Nah nanti bisa menggunakan Z-score ya. Transaksi biasanya nilainya di atas 2 atau 3. Ini ketetapan ya. Nanti mungkin bisa dicari lagi kenapa Z-score ini biasanya di angka 2 ataupun 3. Dan ternyata setelah ditelusuri ternyata ada indikasi pencucian uang. Oke. Jadi pemahamannya outlier bisa membantu unit audit atau anti fraud untuk melakukan investigasi. Seperti itu, ya. Terakhir, studi kasus ketiga dalam building understanding ini tadi ya, manufacturing saya kasih contoh di depan, produksi bulanan anjlok 70% di bulan tertentu. Ya. Kita menemukannya dari mana? Dari grafik kita, visual kita. Karena kan kalau angkanya dalam bentuk besar gitu ya, tabel, kita nggak bisa melihat langsung gitu ya. Tapi kalau disederhanakan dalam sebuah bentuk line chart, itu akan lebih enak dalam menganalisa ataupun mengambil keputusannya. Oke. Seperti tadi, setelah ditelusuri ternyata proses maintenance tidak optimal karena ada spare part yang kosong. Nah, ini kan sebagai pimpinan pabrik produksi kita bisa ambil keputusan, ya udah nanti maintenance-nya tolong diperbaiki, vendor yang katakanlah ngasih spare part ini jangan tergantung kepada vendor tersebut, cari vendor yang lain gitu ya. Minimal punya 3 opsi untuk proses maintenance ini. Kalau misalkan pakai pihak ketiga. Oke, jadi masalahnya tuh operasional, bukan permintaan pasar. Jadi insight-nya untuk perusahaan adalah kita harus tahu secara komprehensif ya, baik dari sisi market maupun bisnis prosesnya gitu. Apalagi kalau udah jadi manajer, udah jadi presiden direktur, itu nggak boleh kacamata kuda tuh. Harus melihat dari banyak perspektif. Oke, building skills. Kita langsung masuk saja ke Excel kita. Karena di Excel kita nanti kita sama-sama belajar fungsi statistik ya. Dari fungsi statistik ini kita akan belajar apa itu standar deviasi, average, z-score, visualisasinya. Nanti kita coba buat ya. Line chart, histogram. Seperti ini ya. Itu box plot. Sampai nanti fungsi logikanya. Kita bisa pakai if. Biasanya kita tambahin absolute ya. Jadi ini yang akan kita coba olah di Excel kita. Oke. Siap ya? Yang mau praktek sama-sama bareng-bareng silahkan di buka filenya. Kita punya file seperti ini. Tapi karena ini webinar jadi saya nggak nunggu teman-teman prakteknya bisa apa enggak ya. Silakan lihat kalau bisa catch up langsung praktekkan. Dari data ini 1 tahun data ada 1000 transaksi ya. Kalau teman-teman lihat di sini, nah ada kurang lebih 1000 transaksi. Ini produknya ada beberapa produk, ada pulpen, spidol, dan lain-lain.
Ini payment methodnya ada debit, QRIS, cash, ada store manajernya, sampai cabangnya. Ya, kita pengen lihat nih dari transaksi ini apakah ada transaksi yang aneh, menyimpang. Langkah yang pertama yang biasa saya lakukan itu membuatnya menjadi pivot table. Ya, ini saya coba ke insert. Saya nggak menjadikannya menjadi Excel table dulu supaya teman-teman paham ya. Ini kita coba buat sebuah pivot table. Lalu data-data yang saya coba input yaitu adalah date dan total sales. Ya, ini dia datanya. Kalau kita buat sebuah chart ya, teman-teman mau buat chart cepat itu Alt F1. Kita bisa lihat ya, ini fluktuatif. Bisa kelihatan yang mencolok ini Agustus. Nah, Agustus ini kan bisa kita tanya ya, ada apa dengan Agustus gitu kan. Kalau kita lihat di sini, tuh, ini ada angka 10 juta di mana average-nya ya, ini sekitaran 6 juta. Tapi kok ada tiba-tiba 10 juta? Kayak gitu ya. Udah mulai bisa menganalisa ya. Analisa tipis-tipis gitu ya. Dari data yang sederhana ini. Jadi kita mau coba menyelami kenapa 10 juta. Tapi habis itu turun lagi ke 6 juta. Nah, critical thinking kita main di situ. Ya. Nah, ini bisa pakai apa namanya? Bisa pakai column chart, bisa juga pakai line chart seperti ini ya. Ini saya ganti aja chart ini, saya pilih change chart type, saya ganti line chart. Tuh, teman-teman bisa lihat kan? Datanya ada transaksi tinggi di bulan X, bulan Agustus, tapi setelah itu turun. Tuh. Dan baru bisa naik lagi di bulan Desember. Ini ada efek apa gitu ya? Kok dari transaksi yang tinggi ini efeknya malah bikin transaksi di bulan berikutnya turun gitu. Nah, itu harus diselami tuh, dianalisa lebih mendalam ya, digali supaya nanti penjualan kita lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke? Udah mulai kebayang ya proses pertama dalam menganalisa data ternyata bisa dibantu oleh pertama pivot table, kedua adalah chartnya. Oke? Kita balik lagi ke total data kita di sini ya. Jadi langkah pertama adalah menentukan hal tersebut. Tapi kan dari data yang tadi kita lihat sama-sama, ini kan datanya summary-nya adalah transaksi bulanan. Kita belum tahu nih, ini siapa sih, cabang mana sih, produk-produk apa aja sih, gitu kan? Atau misalkan pimpinan cabang atau manajernya siapa yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut, gitu kan? Kita harus menganalisa lebih dalam di data kita, ya. Dari mana? Dari data kita yang ini, ya. Dari data kita yang ini coba kita analisa di mana kejanggalannya, ya. Coba ceritanya teman-teman ada di tim audit gitu ya, atau tim finance gitu ya. Teman-teman diminta oleh presiden direktur coba audit, coba analisa data kita. Ini transaksinya good transaction atau bad transaction. Oke. Nah, langkah pertama teman-teman bisa buat saya tambahin lagi deh. Di sini keterangan average ya. Sama satu lagi standar deviasi. Oke. Ini buat alat bantu kita. Ada dua ya, ada average, ada standar
deviasi. Sekali lagi, standar deviasi itu ukuran ya, seberapa jauh data ini menyebar dari average kita. Average-nya rata-rata 6 juta gitu ya. Tapi kok ada transaksi 10 juta gitu ya. Nah ini seberapa jauh sih penyebarannya. Oke, ini saya hitung dulu. Average-nya kita masukkan rumus average dari total sales. Ya, ini average dari total sales. Kita pilih saja 1000 transaksi. Maka didapatlah rata-rata total sales-nya adalah 74.000 sekian. Oke. Lalu berikutnya adalah standar deviasi. Ini fungsinya STD. Kelihatan? STD banyak ya, ada PS dan lain-lain. Saran saya kalau misalnya kita dalam mengolah data yang banyak seperti ini, kita pakai yang paling atas ya, standar deviasi yang P gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari referensi lain ya, ada di Microsoft Support itu banyak keterangannya. Jadi untuk yang sekarang kita pilihnya yang paling atas ya. Oke. Lalu kita pilih total sales-nya di sini. Nah, itu dia. Standar deviasinya sekian ya. Kita sudah punya average-nya, kita sudah punya apa namanya, nilai standar deviasinya. Oke, silakan yang mau coba boleh dibuat dulu average, oke, sama standar deviasinya. Kalau sudah, kita bikin yang namanya z-score. Oke. Nah, z-score ini untuk tadi ya, untuk melihat dan nanti membantu kita membuat satu informasi, ini datanya outlier atau normal sih. Nah, gitu ya. Datanya outlier atau normal. Kita harus mencobanya membuat z-score terlebih dahulu. Oke. Ini kita buka kurung. Ya, kita buka kurung, ambil datanya yang total sales, dikurangi average, kita kunci ya average-nya supaya dia nggak geser. Udah? Kalau sudah, ini saya tutup kurung, dikurangi standar deviasi. Kita kunci lagi. Nah, dapat ya z-score-nya. Bervariatif ya nilai-nilainya. Baru di sini kita buat outlier. Or misalkan normal. Ya, dia outlier atau normal nggak sih gitu ya. Jadi setelah teman-teman dapat average, dapat standar deviasi, hitung juga berapa z-score-nya. Karena setelah ini kita mau masukkan nih Bapak rumus. Juntan, Ya, silakan. tadi Z-score itu untuk apa ya, Pak? Dia alat bantu, nilai bantu untuk nanti kita menemukan outlier kita, Pak. Jadi Boleh tahu di Pak, tadi dari mana? apa namanya? Di Excel ini runutannya adalah sebelum kita memasukkan function buat menemukan outlier, kita harus menemukan si z-score-nya dulu gitu. Nah, z-score ini
melebihi nggak angka gitu ya. Rumusnya kelihatan nggak Pak? Nah, Iya, kelihatan. kelihatan ya. Oke, silakan dicoba dulu bagi yang mau mencoba di skornya. Tadi itu dari mana ke mana sih, Pak? Yang Z-score. Yang mana Pak? Yang Z-score. Ambil Z-skornya tadi. formulanya dari mana? Heeh. Sharing screen saya masih ada nggak? Nggak ada. Oke, hilang ya. Sebentar, sebentar. Sharing screen, all screen. Sudah kelihatan, Pak? Saya ulangi ya. Kalau mau coba sama dengan buka kurung, ya. Kita ambil nilai total sales dikurangi nilai average. Average-nya kita kunci, kurung tutup, dibagi standar deviasi. Ini pun dikunci. Beda, Pak, hasilnya sama yang tadi. Ada perbedaan? Iya, tadi kan Buka kalau nggak salah, kurung, nah, bukan nol ya. total sales dikurangi average ya, Average, kunci, kunci, dibagi, kurung tutup, dibagi. Ini ya, standar standar deviasi, deviasi. deviasi. Kunci lagi. Oke. Nah, ini Perasaan kan tadi yang dapat. di awal itu ada nominalnya deh. Bukan nol. Ini nominalnya kita bisa hapus atau tidak sih, tergantung kebutuhan. Ini kan saya pakai apa namanya? Ini nih, accounting. Soalnya yang awal tadi dia ada jumlahnya ya. Betul. Ini kita Oke, bisa bikin general aja, gitu thank you kan? Pak Fajar. Yes. Kita bisa bikin seperti ini, di skornya. Kalau udah, kita masukkan nih rumus if, terus kita pakai absolute. Jadi jika nilai z-score ini ya kurung tutup lebih besar daripada ini bisa mulai dari 2 atau paling ekstrim tuh 3 ya. Kalau perusahaan misalkan gue pengennya nilainya 2 untuk penentuan z-score-nya. Pokoknya di atas nilai 2 tuh udah outlier gitu ya. Itu bisa kayak gitu. Atau misalkan gue 3 aja deh untuk penentuan z-score-nya nilainya ya. Nah, z-score 3 tuh umumnya paling paling mentok, paling tinggi ya. Contoh kita input 3. Jadi kalau nilai tersebut lebih dari 3, maka dia adalah outlier. Jika tidak, maka dia masuknya normal. Kita drag saja, fill handle-nya diturunkan. Silakan teman-teman yang mau mencoba ini aja kali ya. Nah, kelihatan nggak? Coba deh. Jadi kalau misalkan dia nilainya lebih dari 3, dia outlier. Kalau misalkan dia tidak lebih dari 3, dia normal. Balik lagi, kebijakannya kita mau di 2 atau di 3. Kalau di 2 berarti akan lebih banyak outlier ya. Karena di atas 2 aja udah masuk outlier. Misalnya seperti itu ya. Oke, ini saya coba aktifkan filter ya teman-teman. Ctrl Shift L. Kita klik di sini, teman-teman sudah bisa lihat ya. Tuh.
Ada data yang outlier, ada data yang normal. Ya. Jadi udah bisa ketahuan nih outliernya dari mana gitu ya. Kalau saya coba deh teman-teman filter outliernya seperti ini ya. Jadi normalnya kita uncheck, outliernya kita pilih. Kalau udah kita oke, itu dia. Kelihatan ya? Ternyata outliernya ini terjadi di Tangerang ya. Dan itu store manajernya adalah Eric Clapton misalkan. Dari sini aja kita sudah bisa ngambil satu insight dan pengambilan keputusan. Telepon Eric Clapton-nya. Hai Eric, gitu kan ya. Ada apa nih? Kok saya dapat data total penjualan setahun, ini ada satu bulan yang di Agustus tinggi banget gitu ya. Ini ada apa gitu. Ya, ini bisa ibaratnya interview atau interogasi lah si Eric Clapton-nya ini. Apa yang dia lakukan sehingga transaksinya ini di atas rata-rata gitu ya. Kuantitinya gitu ya. Total sales-nya. Ini kenapa seperti ini? Gitu. Nah, langkah ini sebenarnya cocok untuk yang single data ya atau single product. Ini kan produknya banyak ya, ada penggaris, pulpen, buku, spidol, dan lain-lain gitu ya. Penentuan Z-score-nya atau outlier-nya bisa by product seperti itu. Karena waktu terbatas, jadi saya coba sampai untuk Z-score dan outlier-nya di titik ini dulu aja. Karena kita mau masuk ke visualisasi. Ya, mungkin nanti saya bikin satu video tambahan ya. Saya posting nanti di LinkedIn ataupun di YouTube atau di Instagram. By the way, teman-teman yang belum mungkin nanti pengen silaturahmi sama saya lewat sosial media, saya punya Instagram LWD Leading with Data ya. Teman-teman boleh nanti main-main ke sini. Ada juga YouTube-nya ya. Saya kalau lagi waktu luang bikin beberapa video, ada Excel, Power BI, ada LinkedIn saya juga, teman-teman nih. Kalau mau coba silaturahmi, kita saling terkoneksi. Monggo ya, silakan kita silaturahmi. Siapa tahu memperpanjang rezeki. Oke, dapat ya outliernya, Z-score-nya ketemu. Tapi balik lagi tadi saya bilang ini belum maksimal. Kenapa? Karena ini produknya banyak. Ya, produknya banyak. Kalau kayak gini, biasanya saya pakai rumus atau function tambahan. Itu kayak average if yang ada S-nya. Ya, saya pakai standar deviasinya, saya filter lagi. Kalau nggak pakai filter itu pakainya if. Ya, kalau sempat nanti saya bikin video tambahannya. Oke. Nah, kalau sudah, kita mau buat box plot visualisasinya. Ya, ini tadi udah kita filter, kita udah tahu bahwa ini ada di Eric Clapton gitu kan ya. Ada di Tangerang isunya, masalahnya gitu. Nah, teman-teman silakan highlight data total sales. Seperti ini ya. Total salesnya di highlight. Seperti ini semuanya. Hanya total salesnya aja ya. Kita mau buat box plot. Kalau sudah, kita ke insert. Di sini ada histogram ya. Nah, coba tuh. Teman-teman lihat tuh. Pilih yang icon histogram chartnya.
dan pilih box and whisker. Oke. Oh, oh. Ini tampilan chart untuk box plot ya. Detailnya mungkin nanti teman-teman bisa cek ini komponennya ada apa aja. Nah, titik-titik ini itu yang menunjukkan bahwa kita punya data outlier. Ya, datanya ini outlier loh, banyak outlier loh. Kalau tadi kan kita di apa namanya? Eh, nah, ini kan di sini ya. Ini kan kita baru tahu secara keseluruhan, secara umum, belum ke khusus. Nah, kita mau menggali lebih dalam nih. Ini ada di mana? Tadi kita udah ngecek pakai function, kita ketemu di Eric Clapton, yaitu di Tangerang. Nah, kita mau coba, kan kita nggak bisa, gini, kita kalau presentasi nggak mungkin dong nunjukin semua data ini. Boleh-boleh aja tabel ini ditunjukin, ya. Tapi kalau kita mau terlihat lebih simple, ada satu visual yang mewakili, bisa pakai box plot, ya. Kalau sudah tampilannya seperti ini, kita klik kanan, select data, ya, seperti ini. Sampai dia muncul, select data source-nya, lalu pilih edit. Nah, kita pilih nih nama store manajernya nih. Ada David Gilmour, ada Jimmy Page, Richie Blackmore, ada Eric Clapton. Nah, ini dipilih semua, pilih OK. Coba ya, kita lihat, cek. Oh, belum pilih semua tadi, sorry. Kita klik kanan, select data. Ya, edit, pilih semua ya. Oke, pilih semua. Jadi teman-teman bisa muncul ya. Kalau dia di bawah, cut aja, pindahin ke atas ya. Kurang lebih nanti bisa kayak gini. Ini yang scatter plot. Kalau sempat nanti saya bahas yang scatter plot ya. Kalau untuk yang ini, tadi kan kita pilih dulu datanya. Nah, seperti ini cut aja. Pindahin ke atas, paste gitu ya. Di sini misalnya kita mau di sini. Oke, klik kanan, select data, edit, terus kita input seluruh data ini. Oke. Nah, kelihatan ya? Tuh, outliernya ada di mana? Outliernya ada di sini. Oke. Nah, ini data ini nanti bisa dimasukkan ke presentasi kita sebagai bukti bahwa dari semua cabang yang dipimpin oleh beberapa eh, branch manager gitu ya, bahwa Tangerang yang diwakili oleh Eric Clapton ini memiliki kejanggalan data. Ada data yang menyimpang dan ini perlu dikonfirmasi ke beliau. Ya, kita telepon lah Eric Clapton-nya, kita ajak ngobrol, panggil ke pusat misalkan ya, untuk dia bisa menjelaskan ada apa, gitu kan. Menarik ya. Ini kalau kita mau memvisualisasikannya secara box plot. Jadi tadi ada line chart, ada yang box plot seperti ini. Oke. Nah, Pak Fajar, saya tuh pernah presentasi gitu ya. Saya pernah presentasi, terus di presentasi saya durasinya sih yang ditetapkan 10 menit, Pak, atau 15 menit. Tapi ketika saya presentasi, Pak,
saya baru mulai gitu ya, karena saya diminta untuk menunjukkan informasi data penjualan gitu ya selama 2024. Baru mulai Pak presentasi, saya tampilkan gitu ya chartnya. Terus bos saya bilang gitu ya, satu frase atau satu kalimat kali ya, and so what gitu ya. Cuman gitu doang, and so what. Di situ saya nggak bisa jawab misalkan ya. Di situ saya bingung gitu ya. Atau misalkan, ya ini Pak, data yang Bapak minta, data yang Bapak mau gitu ya. Untuk data penjualan 2024. Bahwa datanya adalah kita punya transaksi seperti ini. Terus ada transaksi yang lumayan tinggi di bulan Agustus. Nah, ini kan kalau kita nggak bisa menjelaskan dengan lebih rinci, pimpinan kita nggak bisa ngambil keputusan apapun, gitu ya. Jadi saran saya, kalau kita mau presentasi dengan outlier, fokus dulu di judulnya, ya. Jangan menggunakan data yang judul yang umum, ya, yang tidak punya summary, yang tidak punya executive ready lah ya istilahnya. Data penjualan tahun 2024 ini kan bos ataupun pimpinannya jadi bingung. Ya, so what? Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak bisa nih, waktu saya terbatas untuk mencerna data ini gitu ya. Dan kamu presentasi cuman saya kasih waktu 10 menit misalkan gitu kan. Nah, saran saya kalau misalnya kita mau presentasi dengan outlier, rubah judulnya. Contoh, Pak, selama 2024 ini penjualan anomali terjadi di bulan Agustus, Pak. Ya, ini saya mau mempresentasikan apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan ini kalau perusahaan ini misalkan ingin stabil, sustain, atau profitnya naik di tahun 2025 gitu. Dari penjualan aja katakanlah bosnya udah, oh gitu ya, emang kenapa? Nah gitu ya, ada apa? Jadi kalau bisa buat judul yang sudah merepresentasikan atau mensamarikan data kita. Masuk ke datanya. Set, Pak, di 2024 kemarin kita ada transaksi yang katakanlah lumayan tinggi di bulan Agustus, Pak. Dan setelah saya telusuri, Pak, ini merupakan suatu outlier. Karena kalau kita lihat, Pak, ini rata-rata salesnya itu di angka 6 juta sekian. Adapun sales bulan Agustus itu di 10 juta sekian, Pak. Rata-rata tersebut memiliki standar deviasi 1.698.000 sekian. Ya. Hasil analisa saya lebih dalam, Pak. Secara ini saya kasih tahu ya teman-teman, banyak untuk storytelling ya. Presentasi salah satunya adalah framework analytics. Ya, kan frameworknya banyak ya. Ada SCQA, ada spine storytelling dan lain-lain. Ini favorit saya namanya analytics framework. Mulai dulu dari deskriptif, insight-nya. What's wrong, aya naon gitu kan. Kita kasih tahu terjadi outlier dengan total transaksi penjualan bulan Agustus dengan Z-score yang tinggi, gitu kan. Ini insight-nya. Nah, dari insight kasih tahu apa latar belakangnya, apa historicalnya, kenapa ini terjadi. Atau kita sebut ini dengan diagnostik. Setelah saya diagnosa, Pak, setelah saya telusur lebih dalam, Pak, ternyata, Pak, terjadi pengambil keputusan sepihak dari salah satu manajer kita di cabang, yaitu Tangerang, untuk promo lokal, Pak. Ya, dan dia menaikkan budget iklannya secara sepihak. Maka dia punya penjualan yang cukup tinggi, Pak, di bulan tersebut. Tapi dampaknya, Pak, kasih tahu, ya. Kalau hal ini dibiarkan, Pak, maka prediksi saya, Pak, akan terjadi, ini maaf ya ada typo ya, akan terjadi masalah ya perihal stok barang, Pak.
di seluruh cabang, Pak. Ini akan terganggu. Pastinya, Pak, mempengaruhi revenue kita, mempengaruhi target penjualan kita. Ini nggak bagus, Pak. Baik lagi, ini keputusannya sepihak, Pak. Dilakukan oleh Eric Clapton di Tangerang. Ya. Nah, dari tiga analisa ini ya, deskriptif, ini kita sebut sebagai insight, diagnostiknya itu hindsight, prediktifnya itu foresight. Ya, kita berikanlah satu business recommendation yang sifatnya adalah preskriptif. Jadi Pak, rekomendasi saya Pak untuk kedepannya kalau kita bisnisnya mau baik di 2025 Pak, ada tiga Pak. Satu, tetapkan standar promo yang baik di pusat maupun lokal. Jadi kalau kita promo nih Pak, harus ada standarnya, harus ada company guidelines-nya, harus ada data governance-nya, ya, atau data rules-nya. Jangan semena-mena karena pengen KPI-nya bagus, dia ngambil keputusan secara sepihak, ya. Kalaupun nanti ada promo lokal, kita bisa kasih tambahan data, Pak. Nanti di data mereka, di Excel-nya, itu kasih data lagi, Pak. Di kolomnya kita kasih tag, ya. Misalkan ini promo tambahan atau promo lokal, gitu ya. Terakhir, kita buat alert otomatis, Pak. Ya, untuk lonjakan penjualan. Jadi kalau misalkan kita penjualan range-nya misalkan di 10-50% gitu Pak ya, atau 100%, kita bikin satu alarm alarm otomatis lah di Excel kita untuk ngasih tahu ini kayaknya kenaikan penjualannya di atas range kita deh gitu. Nah, kalau udah kayak gini enak kan untuk kita bisa evaluasi di tengah jalan gitu ya. Jangan sampai nanti kita evaluasinya di akhir tahun gitu ya. Performance-nya kita evaluasi, kita perbaiki supaya stoknya kita bagus, tidak merata lah di semua cabang sehingga semua bisa jualan dengan sesuai standar atau target yang memang sudah tentukan. Seperti itu. Beda ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Slide ini dibanding slide sebelumnya. Tuh. Ini nggak salah. Tapi ini bisa dioptimalkan dengan cara storytelling. Menggunakan framework analytics. Oke. Ada deskriptif, diagnostik, prediktif, dan juga preskriptif sebagai bisnis recommendation-nya. Jangan banyak-banyak, 3 maksimal 5 ya. Karena kan orang nggak bisa inget ya, apalagi presiden direktur suruh inget banyak hal untuk rekomendasi kita, kebanyakan. 3 aja, seperti itu. Oke, menarik ya, seru ya untuk teman-teman coba nanti untuk ngolah datanya, menggunakan apa yang kita sudah bahas sama-sama. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ngasih pandangan, boleh? Pak Fajar, punten mau tanya. Silakan, Kak Eki. Tadi sebenarnya mau tanya soal apa namanya? Enggak, tadi kayak ketinggalan gitu yang di bagian slide awal yang Hmm, penjelasan soal outlier belum aku sempat SS. Boleh minta tolong ditampilkan lagi boleh, nggak ya Pak Fajar? Kasih. boleh. Siap. Udah kelihatan? Belum. Oh, yang sebelumnya. Ya, saya coba balik dulu ke atas. Nah, ini building awareness. Tadi kita mulai dari sini. Silakan yang mau screenshot untuk building awareness-nya. Lalu setelah ini kita masuk ke building knowledge. Ya, untuk teman-teman yang pengen jadi trainer, ini framework-nya bagus ya. Building awareness, building knowledge, understanding, sampai skills. Karena kita kan fokusnya adalah bagaimana KSA, knowledge, skills, and attitude kita diperbaiki, Untuk ditingkatkan. modulnya bisa dikirim, Pak. Ya, gimana? Untuk modul ini bisa dikirim atau enggak, Pak? Untuk modul tidak, jadi silakan di screenshot saja ya Pak ya. Oh, oke, Oke, Pak.
Sama-sama. Ini building understanding. Studi kasus pertama, silakan di screenshot. Lalu ada yang berikutnya, studi kasus kedua. Ini part building understanding ya. Jadi kalau teman-teman ngasih training, ngajarin orang, selain building awareness, knowledge, kita kasih dulu pemahaman supaya mereka ngerti. Biasanya mereka tuh ngerti sama contoh. Yang ketiga, di manufacturing. Lalu di building skills-nya kita bisa pakai beberapa opsi ini ya. Insya Allah ya, saya akan coba nanti bikin yang Z-score tapi yang untuk datanya kayak tadi, tapi kita punya satu perhitungan yang sudah merepresentasikan semuanya gitu ya. Jadi nggak usah bikin satu-satu produk A, produk B, beda lembar kerja, nggak usah. Langsung satu tapi efektif gitu. Nanti saya buat. Tunggu aja di LinkedIn ataupun di YouTube saya. Jenis-jenis visualisasinya ada box plot, scatter plot, line chart, sama histogram. Ya, kalau scatter plot itu biasanya dia punya dua variabel ya. Contoh, misalkan tadi jumlah pendapatan kita ya selama 1 tahun. Dan kita punya satu variabel lagi, misalkan budgetnya ya, budget dari iklan misalnya gitu ya. Nah itu bisa dijadikan scatter plot. Kalau histogram itu tadi sebenarnya ada datanya ya. Cuman karena waktu, ini seru juga untuk bikin histogram dari pivot table. Biasanya orang bikin histogram kan langsung dari data ya, tapi kalau saya biasanya dari pivot table. Oke. Summary-nya, saya akan tutup dengan sebuah quote. Outlier itu adalah cara data berteriak. Wah, the screaming data ya. Untuk diperhatikan. Jadi data itu ternyata perlu perhatian juga nih teman-teman nih. Kita bisa abaikan, kita juga bisa gali ya lebih dalam untuk menumpukan kesempatan atau mencegah kerugian besar. Jadi balik lagi perspektifnya, ketika mendengar adanya penyimpangan ya data, jangan langsung subjektif lompat ke hal yang negatif ya. Bisa jadi ini merupakan suatu kesempatan, peluang ya untuk bisa dikembangkan ya nanti untuk strategi bisnis di tahun-tahun berikutnya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman sudah join di sesi free webinar kali ini. Insya Allah akan ada sesi-sesi lainnya. Makanya kenapa saya minta di form ya teman-teman isi juga apa yang mau dipelajari sama-sama. Ya, supaya kita bisa pinter bareng, bisa bermanfaat bareng, bisa berkah bareng, bisa sukses bareng. Oke. Ada pertanyaan lainnya? Silakan sebelum saya tutup. Oke, dari saya cukup Pak Fajar. Thank you Cukup Pak ya. Fajar. Oke, thank you. Belajar bertahap. Jangan langsung buru-buru ya, supaya kita nggak kalap. Oke, jangan mulai sesuatu hal yang harus besar dulu, bagus dulu baru mulai gitu ya. Teman-teman bisa mulai dari yang kecil dulu untuk mendapatkan sesuatu yang besar di kemudian hari. Thank you sudah hadir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Thank you. Sehat semuanya. Thank Oke, you Thank Pak Pak. you. Fajar, terima kasih. Terima kasih.